Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 23020950101039. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal Unity menggunakan Unity Hub. Namun sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu Unity. Oke, jadi Unity itu adalah sebuah game engine berbasis multiplatform yang digunakan untuk mengembangkan lingkungan interaktif, baik itu game 2D, 3D, hingga simulasi VR dan AR. Nah, di dalamnya itu sudah tersedia berbagai sistem terintegrasi seperti physics engine, sistem rendering grafis, hingga audio, sehingga pengembang bisa fokus ke logika game menggunakan bahasa pemrograman C tanpa harus membangun sistem dasarnya dari nol. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke cara penginstalan Unity-nya. Pertama-tama kita buka browser yang ada di dalam komputer kita. Lalu kita search di sini unity.hub. Unity.hub, unity.com. Unity. Nah, seperti ini. Langsung enter saja. Nah, jadi halaman utama atau tampilan utama dari websitenya adalah seperti ini. Kita tunggu sedikit lag karena saya sedang record di sini. Oke. Nah, di sini terlihat ada tombol download. Kita tekan saja tombol download tersebut. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk memasang Unity. Nah, di sini tertera adalah Unity Hub. Sebelum kita memasang Unity, kita harus memasang Unity Hub terlebih dahulu. Itu kenapa di awal saya berkata kita akan memasang Unity menggunakan Unity Hub. Nah, sebenarnya Unity Hub itu apa sih sebenarnya? Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Jadi Unity Hub itu adalah sebuah aplikasi manajemen yang berfungsi sebagai gerbang utama. Nah, sebagai gerbang utama untuk mengelola berbagai versi Unity Editor dan juga mengelola proyek serta mengatur lisensi dalam satu tempat. Jadi secara sederhananya seperti itu. Sedangkan Unity Editor itu apa sih sebenarnya? Oke, untuk Unity Editor adalah tempat kita membuat gamenya. Nah, kalau tadi Unity Hub itu tempat mengelola semua versi dan juga software proyek-proyek dari Unity ini. Nah, Unity Editor ini gunanya untuk membuat gamenya. Sebentar kita lihat. Oke, jadi kita pertama-tama pasang dulu Unity Hub-nya. Sini ada tombol download for Windows. Kita pencet saja. Maka Unity akan otomatis terdownload, akan masuk ke dalam sini. Di sini ada 151 MB. Kita tunggu saja sampai downloadnya selesai karena jaringan saya juga kurang bagus di sini. Oke, di sini downloadnya sudah hampir selesai, tinggal 5 detik. Oke, di sini Unity Hub kita telah terdownload ya. Langsung kita buka saja. Nah, kita langsung install saja seperti menginstal software pada umumnya. Oke. Oke, finish. Kita tunggu dan akan diarahkan langsung ke dalam Unity ya. Kita login dulu di sini, sign in. Karena aku belum punya akun, kita create account dulu. Oke, telah login, kita open saja. Oke. Jadi ini adalah tampilan utama dari Unity Hub. Tempat kita mengelola file, versi dan tempat lain-lainnya sebelum kita membuat sebuah proyek di sini. Nah, di sini Unity belum dipasang.
kita akan memasang Unity-nya. Setelah kita memasang Unity Hub, kita masuk ke install, kita masuk ke official release. Nah, di sini kan ada opsi install editor. Kita ke official release saja dulu. Install editor. Nah, di sini ada opsi yang Unity 6, other version. Tapi di sini saya akan memilih untuk menginstal yang versi 2022.3 LTS. Sebenarnya kita bisa pilih versi-versi lain. Di sini download archive, akan banyak versi-versi lain yang akan muncul. Di sini juga ada, di sini juga. Tapi saya lebih memilih untuk menginstal di official release saja dan mengambil yang versi Unity 2022.3 LTS. Nah, kenapa kita pilih yang LTS? Saya jelaskan sedikit lagi. Jadi LTS ini adalah long term support. Jadi di sini versi Unity-nya sudah mencapai tahap yang stabil dan matang, di mana tidak ada lagi perubahan atau penambahan fitur baru yang berisiko merusak sistem, melainkan hanya fokus pada perbaikan bug dan keamanan untuk jangka panjang. Itu untuk LTS-nya. Nah, kenapa saya memakai yang versi 2022.3 di sini? Karena versi ini yang paling optimal dan sesuai untuk spesifikasi laptop saya, yaitu Ryzen 7 dan RTX 3050 series. Nah, karena di sini dia sudah mendukung fitur grafis modern secara stabil namun tetap ringan untuk laptop saya, dan juga minim error dibandingkan versi-versi yang lain seperti versi 6 atau di atasnya di bawahnya. Itu saya belum berani pakai karena spesifikasi laptop saya belum sekuat itu. Jadi untuk versi ini sangat aman digunakan untuk memproses proyek tanpa diganggu, tanpa gangguan-gangguan lain. Oke. Jadi sebenarnya versi LTS ini adalah versi final yang sudah matang dan disempurnakan. Kita akan pakai ke install tadi. Kita akan pakai versi yang ini 2022 install saja. Nah, di sini akan banyak sekali tools dan yang bisa kita pasang di custom saja. Mungkin ini saja deh. Ini tidak diperlukan. Intinya kita install saya dulu ini. Oke, kita install saya dulu. I have read and agree with above term and condition. Oke. Kita tunggu downloadnya. Karena ini saya pertama kalinya juga, saya belum tahu tadi opsi-opsinya itu apa saja fungsinya. Jadi saya pilih yang paling atas saja. Kita tunggu downloadnya. Ups, sepertinya tadi saya ada kesalahan sedikit dan malah menginstal yang versi 6. Kita coba ulangi dulu prosesnya. Saya ada sedikit kesalahan di sini. Kita install yang ini. Oke, kita tunggu dulu. Maaf tadi ada kesalahan. Kita download lagi. Oke. Ini sudah hampir selesai ya downloadnya. Tadi cukup lama karena jaringanku juga kurang bagus. Oke, jadi di sini sisa menginstal Visual Studio installernya saja. Kita tunggu sejenak lagi. Ini sudah hampir 2 jam saya menunggu cuma buat install editornya. Oke, di sini close saja dulu. Dia sudah terpasang.
Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada Unity versi 2022.3 LTS. Nah, tandanya Unity kita sudah berhasil dipasang di Unity Hub dengan tandanya sudah seperti ini, sudah muncul di bagian sini. Sebenarnya kita bisa install lagi di sini, cuma ini versi yang sudah terinstall. Oh iya, saya ingin memberitahu tadi mungkin ada sedikit kesalahan di bagian seharusnya saya menginstal support for Android-nya kayak ini. Kita lihat dulu. Ini tadi Android Build support-nya dan beberapa hal yang diperlukan di sini. Tapi saya cuma install dulu di bagian editornya dan juga Microsoft Visual Studio Community-nya. Kenapa? Karena itu yang menurut saya penting. Tadi saya lihat beberapa juga penting seperti Android Build Super ini penting juga. Tapi akan sangat memakan banyak waktu jika saya menginstal hal-hal yang lain juga. Untuk mempersingkat waktu, intinya kita sudah bisa memasang Unity-nya dulu di Unity Hub. Nah, kita akan tes apakah Unity ini sudah bisa dibuka. Pertama, kita akan masuk ke project. Masuk ke new project. Nah, di sini kita bisa lihat Unity 2022.3 62 F3 LTS sudah ada di sini. Tandanya sudah terpasang dengan benar. Kita langsung create project saja. Kita buat proyek random. Kita tunggu. Oke, di sini masih menginstal packagingnya. Oke. Oke, sudah bisa kita lihat di sini. Di sini cukup lag ya untuk komputer saya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini yang sebelumnya saya bilang, ini namanya Unity editornya. Di sini kita bisa membuat 3D-nya, bikin 2D, 3D, memprogram C. Nah, di sini kita akan melakukan semua itu. Kalau tadi itu Unity Hub cuma sebagai pengaturnya, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa terbuka seperti ini, tandanya Unity sudah berhasil kita install. Di sini ada versinya 2022.3. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga prosesnya cukup lama ya, karena jaringan kita juga kurang bagus di sini. Oke, mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama sekali.